Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kelas kalkulus pertemuan 5. Kali ini kita akan membahas tentang aturan mencari nilai turunan, aturan berantai, dan turunan tingkat tinggi. Sebenarnya untuk materi pertama sudah dibahas di pertemuan keempat di video sebelumnya, namun akan kita bahas kembali. Nah, sebelum menuju ke materi, saya ingin mengingatkan kembali tentang notasi turunan. Jadi, kalau dulu waktu SMA kalian hanya mengenal tentang F aksen X sebagai notasi turunan, F tanda petik X, maka kalian ada tambahan notasi baru, yaitu salah satunya Y aksen, karena kita tahu Y sama dengan Fx. Berarti kalau ada Y aksen berarti dia turunannya Y. Kalau ada Y aksen berarti dia turunan kedua Y. Begitu. Kemudian kita punya notasi D. Notasi D tertulisnya D, lalu X kecil di bawah, lalu ada Y. Maksudnya adalah turunan Y terhadap X. Untuk yang di bawahnya lagi ada pangkat 2, berarti dia turunan kedua Y terhadap X. Nanti kalau teman-teman menemukan ada Y, U, D, U, Y, maka dia adalah turunan Y terhadap U. Maka Y-nya dalam bentuk variabel U, bukan X, seperti itu. Kemudian selain notasi D, kali ini notasi D besar, kita punya notasi Leibniz. Notasi Leibniz bentuknya seperti ini, pembagian, tapi dia tidak menggunakan operasi pembagian seperti pada bilangan, melainkan pembagian di sini adalah dia penurunan. Berarti dy per dx adalah turunan y terhadap x. Nanti kalau teman-teman menemukan ada dy per du, berarti dia turunan y terhadap u. Berarti nanti y-nya dalam bentuk u. Misal y sama dengan u kuadrat plus 2. Dalam bentuk u di sini. Karena kalau dia dalam bentuk x, maka dia harusnya hanya bisa diturunkan terhadap x. Seperti itu. Nah, nanti ke belakang saya akan sering menggunakan notasi-notasi berbeda tergantung soalnya, dan khusus untuk notasi Leibniz kalian akan menemukannya lagi di mata kuliah yang lain terkait turunan diferensial dan integral. Oleh karena itu mohon dipahami dan diingat baik-baik. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Aturan mencari nilai turunan. Sebenarnya pertemuan kemarin kalian sudah mempelajarinya, dan kalau kalian sudah merangkum dan memahaminya itu bagus. Ini hanya rangkuman saja untuk mengingat kembali. Jadi ada 3 teorema yang paling sering dipakai dan akan selalu dipakai setiap kali kalian mengerjakan turunan. Yang pertama adalah aturan pangkat. Aturan pangkat seperti ini caranya. Ingat, pangkatnya diturunkan, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Seperti cara yang biasa kalian lakukan di SMA. Nah, dengan catatan aturan ini sebenarnya berlaku ketika n-nya bilangan bulat positif. Tapi teorema ini juga berimplikasi ketika bilangannya negatif. Ketika pangkatnya negatif juga berlaku. Jadi tidak masalah kalau kalian menggunakan aturan ini di ketika soalnya adalah x pangkat negatif. Misalnya y sama dengan x pangkat min 5. Tidak apa-apa, masih bisa digunakan. Begitu. Selanjutnya adalah aturan perkalian dan aturan pembagian. Coba perhatikan, kalau di sini ini polanya agak berbeda. Di sini fx dikali g aksennya di awal, tapi untuk di pembagian di akhir. Kemudian gx kali f aksennya di akhir, yang di sini di awal. Saya khawatir teman-teman agak sulit mengingatnya, karena saya juga seperti itu dulu, maka saya memberi inisiatif. Kita misalkan saja dengan u dan v, agar lebih mudah juga menulisnya. Lalu untuk perkalian, kita ingat perkalian dari dua fungsi yang mau diturunkan, kita bisa katakan turunannya adalah
U aksen V ditambah V aksen U. U aksen V ditambah V aksen U. Maka untuk turunan perkalian dia jadi penjumlahan dengan U aksen V ditambah V aksen U. Untuk pembagian sama U aksen V dan V aksen U, tapi dia dikurangi. Kalau perkalian dia ditambah, kalau pembagian dia jadi dikurangi. Jangan lupa setelah dikurangi dibagi oleh V kuadrat. Jadi untuk perkalian sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. Untuk pembagian U aksen V dikurangi V aksen U dibagi V kuadrat. Dengan catatan U-nya adalah fx, fungsi pertama, dan V-nya adalah gx, fungsi kedua. Itu untuk lebih memahami kita langsung saja berlatih di contoh soal. Soal pertama, mari kita coba langsung. Soal pertama nomor 1. Y ya, saya pakai notasi Y saja. Berarti Y aksennya adalah 3-nya turun, kan 3x pangkat 3, berarti pangkat 3-nya turun 3x, karena dia pangkat 3 dikurangi 1. Ditambah 5x. Kalau kalian ingat aturan teorema fungsi identitas yang kemarin, 5x berarti dia langsung berubah jadi 5. Turunan 5x adalah 5. Turunan 8x adalah 8. Sisa koefisiennya saja. Maka ini berubah jadi 9x kuadrat ditambah 5. Selesai. Begitu saja. Lalu untuk nomor 2. Di aksennya ini dia pangkatnya min 4, berarti min 4 nya turun dikali min 3x min 4 nya dikurangi min 1, lalu negatif 4 kali negatif 3 12x min 4 dikurangi 1 min 5. Selesai turunan pertama untuk nomor 2. Sekarang untuk nomor 3. Nah, ini nomor 3 bentuknya pecahan, 100 per X pangkat 5. Tapi ingat, kalau kalian ragu ini dia pakai aturan pangkat atau dia pakai aturan pembagian fx per gx ya. Kuncinya dilihat yang atas dan yang bawah apakah mengandung variabel atau tidak. Kalau dua-duanya mengandung variabel, maka gunakan pembagian. Tapi kalau hanya satu, kalau yang ini kebetulan di bawah saja, maka kalian bisa menggunakan aturan pangkat. Lalu bagaimana caranya? Perhatikan bahwa ini aturan akar dan pangkat. Kalau ada A pangkat min B, dia sama dengan 1 per A pangkat B. Kalau ada A pangkat min B, dia sama dengan 1 per A pangkat B. Kalau ada A pangkat B, dia sama dengan 1 per A pangkat min B. Begitu. Nah, kita ubah nomor 3 menjadi sesuai bentuk ini. Nomor 3, Y-nya jadi 100 dikali X pangkat negatif 5. Lalu kita turunkan saja langsung. Min 5-nya turun dari pangkat, dia turun jadi koefisien. Kali 100 X min 5 dikurangi 1. Jadi min 500 X pangkat min 6. Selesai. Kemudian nomor 4. Untuk nomor 4, perhatikan lagi, ini ada dua variabel berbeda. Satunya A, satunya X. Tapi pertanyaannya meminta kalian menentukan nilai turunan Y terhadap X. Berarti yang diturunkan dari fungsi Y adalah variabel X. Maka selain X, dia dianggap sebagai konstan. Ketika dia dianggap sebagai konstan, maka dia tidak perlu diapa-apain, tidak perlu diturunkan. Sekarang kita ubah dulu, karena dia di bawah, kita ubah dulu. Dia jadi A per 4 dikali X pangkat min 5. Begitu. Kenapa bisa begitu, Bu? Karena A-nya dianggap konstan, dia berarti mirip sama nomor 3. Yang atas dianggap bilangan.
Jadi tinggal kita turunkan min 5, lalu ada A per 4, lalu ada X pangkat min 5, jangan lupa dikurangi 1, lalu min 5A per 4 X pangkat min 6. Nah, kalian kalau mau menuliskan ini kembali ke bentuk semula boleh. Min 5A per 4X pangkat 6. Yang ini juga boleh. Min 500 per X pangkat 6. Boleh. Sampai di sini boleh, di bawah lagi boleh. Tidak masalah. Saya anggap benar. Kemudian nomor 5. Perhatikan nomor 5 masih mirip, yang atas adalah bilangan tidak mengandung X, maka kita ganti bentuknya jadi 3X pangkat min 3 dikurangi X pangkat min 4. Karena dia pengurangan, maka bisa saja langsung turunannya min 3 kali 3X min 3 min 1 dikurangi min 4 X min 4 kurangi 1, min 3 kali 3 jadi min 9, X pangkat negatif 4 ditambah 4 X pangkat negatif 5. Kalau kalian mau mengembalikan boleh, X pangkat 4 ditambah 4 per X pangkat 5 gitu. Sesederhana itu aturan pangkat. Tapi jangan sampai kalian terkecoh hanya karena bentuknya pecahan gitu. Mari lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, untuk dua soal ini kita menggunakan aturan perkalian dan pembagian. Untuk nomor 6, misalkan pernyataan yang pertama sebagai U, pernyataan yang kedua sebagai V. Maka nomor 6, DEG-nya atau Y aksennya sama dengan U dikali V aksen. Maka dia U aksen V ditambah V aksen U. Seperti itu. Sekarang kita punyanya U sama dengan 5X kuadrat min 7. Maka turunannya U adalah 2-nya turun, 2 dikali 5X 2 dikurangi 1 min 0, berarti 10X. Kemudian kita punya V sama dengan min 2X plus 1. Maka V aksennya, turunannya, pangkat 2-nya turun, 2 turun, kali 3X pangkat 2 min 1. Ingat, kalau dia pangkatnya 1, X-nya, berarti dia fungsi identitas, langsung dikurangi 2. X-nya habis. Maka sisa 6X min 2. Lalu kita gabungkan lagi semua pernyataan ini ke sini ya. Berarti DEG sama dengan U kali V aksen sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. Turunannya U adalah 10X. Kemudian turunannya ini U ya, U aksen V, maka V-nya adalah 3X kuadrat min 2X plus 1 ditambah V aksen U, V aksennya 6X min 2, U-nya adalah 5X kuadrat min 7. Ini silakan dijabarkan satu-satu pakai pelangi. Sama dengan 30X pangkat 3 kurangi 20X kuadrat ditambah 10X
kemudian yang ini ditambah 30x kuadrat dikurangi 10x, ini pangkat 3, ini pangkat 2, kemudian ditambah dikurangi 42x ditambah 14, totalnya jadi 60x pangkat 3 dikurangi 30x pangkat 2 ini berapa? 10x, yang ini berapa? 42, berarti dikurangi 32x ditambah 14. Ini adalah hasil turunan untuk fungsi yang berupa perkalian. Kemudian untuk nomor 7. Nomor 7 adalah U dan V, berarti Y sama dengan 5x min 4 per x min 1. Ini jadi U, ini jadi V. Maka kalau U nya sama dengan 5x min 4, U aksennya sama dengan 5, V aksennya sama dengan 1, turunannya X adalah 1. Lalu Y aksennya U per V aksen U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Turunannya U adalah 5, X min 1 dikurangi 1, 5x min 4 per X min 1 kuadrat sama dengan 5x min 5 min 5x plus 4 per kuadrat. Habis 5x nya sisa min 1 per x min 1 kuadrat. Kalian nulis sampai sini boleh, kalian lanjutkan jadi min x min 1 pangkat min 2 juga boleh, atau mau kalian jabarkan x min 1 pangkat 2 nya jadi x kuadrat min 2x plus 1 juga boleh, selama itu operasinya dan nilainya benar. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang aturan berantai. Aturan berantai ini sebenarnya digunakan karena ada fungsi komposisi. Itulah kenapa Ibu kemarin membahas tentang fungsi komposisi sebelum kita membahas tentang limit, karena itu akan dipakai di sini dan seterusnya. Jadi, untuk fungsi komposisi kan ada fungsi di dalam fungsi. Fungsi di dalam fungsi, karena Gx jadi input untuk fungsi f. Nah, untuk fungsi-fungsi seperti ini dia kan polanya menjadi lebih kompleks. Contohnya seperti yang ada di sebelah kanan. Ada sebuah pernyataan fungsi, kemudian ada kurung, ada pangkat. Bagaimana cara menurunkan fungsi yang seperti ini? Kok sepertinya aturan yang sebelumnya tidak bisa dipakai? Memang itulah kenapa kita membutuhkan aturan berantai. Sebuah fungsi, selama kalian bisa membentuk dia jadi dua buah fungsi komposisi, maka dia bisa menggunakan aturan berantai. Kita menggunakan pola yang bawah, sebenarnya sama saja ini yang kedua dan yang ketiga, tapi kita menggunakan yang bawah agar lebih mudah dipahami. Sekarang untuk mempermudah memahami teorema ini, perhatikan contoh soal di sebelah kanan. Dia meminta untuk kalian menurunkan fungsi y terhadap x, berarti x-nya yang diturunkan. Ciri-cirinya apakah sebuah fungsi itu harus dikerjakan dengan aturan berantai? Polanya seperti ini. Ada fungsi, kemudian ada kurung, kemudian ada pangkat. Pangkatnya ini biasanya besar. Pokoknya berapapun pangkatnya, kalau dia polanya seperti ini, ada fungsi, ada kurung, ada pangkat,
maka dia harus dikerjakan dengan aturan berantai. Langkah pertama adalah memisalkan yang di dalam kurung sebagai bentuk yang lain. Kalau di sini yang di dalam kurung dimisalkan sebagai U. Karena yang di dalam kurung dimisalkan sebagai U, otomatis Y menjadi sama dengan U pangkat 50 dengan U sama dengan 3X kuadrat min 2X plus 1. Kalau kalian coba-coba utek-utek, misalkan ini tidak akan merubah nilai ini. Kita hanya menjabarkan fungsi komposisinya. Begitu. Sekarang kita sudah punya U sama dengan 3X kuadrat min 2X plus 1. Kita juga punya Y sama dengan U pangkat 50. Nah, kita turunkan keduanya. Ingat, karena dia U-nya dalam X, maka U diturunkan terhadap X. Menulisnya kita menggunakan notasi Leibniz du per dx. Menurunkan U terhadap X. Saya langsung saja, 3X kuadrat turunannya adalah 6X min 2. Kemudian Y, karena tadinya Y dalam bentuk X, sekarang Y-nya dalam bentuk U. Otomatis kita menurunkan Y-nya hanya bisa terhadap U. Maka turunkan Y terhadap U, dy per du. Turunkan pangkatnya 50, U pangkat 49. Oke, kita sudah punya. Lalu kita kembali ke apa yang ditanya. Yang ditanya adalah turunan Y terhadap X, dxy, atau dy per dx. Nah, karena tadi kita sudah memisalkan Y-nya dalam bentuk U, otomatis tidak bisa langsung diturunkan terhadap X. Maka kita jabarkan kembali dy per du kali du per dx. Kalau secara operasi, kan ini sebenarnya tinggal dicoret saja. Du dan du-nya tinggal dicoret, dia bisa kembali ke dy per dx. Tapi secara makna turunannya maksudnya adalah turunan Y terhadap U dikali turunan U terhadap X. Tinggal kita substitusi 50 U pangkat 49 dikali 6X min 2. Sekarang ini kita 6X min 2 nya kita pindah ke depan, 50 6X min 2 U pangkat 49. Apakah selesai? Belum, karena dia turunan Y terhadap X, maka maunya hasil akhirnya tidak ada yang berbentuk selain X. Lalu kita jabarkan kembali U-nya. Ini dulu kita kalikan 50 kali 6, 300X dikurangi 100. U-nya kita kembalikan ke yang kita misalkan, 3X kuadrat min 2X plus 1 pangkat 49. Sudah, sampai di sini selesai. Sampai di sini selesai. Sekarang kita coba menyelesaikan lebih banyak soal dengan aturan berantai. Oke, ada 4 soal. Kita mulai dari soal yang pertama. Ingat, yang di dalam kurung misalkan. Permisalkan dulu yang di dalam kurung. Maka ini kita jadikan U. Nomor 1. Ini kita jadikan U, maka U sama dengan 3X kuadrat min 5X. Dengan Y-nya sama dengan 3U pangkat 3. Lalu kita turunkan U-nya terhadap dx, tentu saja karena adanya bentuk X, 6X min 5. Kemudian kita turunkan Y, 9U kuadrat. Lalu tinggal kita susun lagi Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan dy per du nya jadi 9U kuadrat dikali 6X min 5
Sama seperti yang tadi, kita kembalikan. U-nya jadi 3x kuadrat min 5x pangkat 2. Ini 9 kali 6 pangkat 2. Nah, karena ini pangkat 2 mungkin agak lebih mudah. Kalau kalian mau menjabarkan, monggo silahkan dilanjutkan sendiri. Oke, lanjut. Sekarang nomor 2, kita data dulu, kita tandai dulu nomor 2. Kembali di dalam kurung jadi U, maka U sama dengan X pangkat 5 min 3 dengan Y sama dengan min 3X pangkat min 4. Maka turunannya U terhadap X 5X pangkat 4. Turunannya Y terhadap U, kok ini X ya, ini U ya, ini U, adalah 12U pangkat min 5. Maka per DU dikali DU per DX sama dengan berapa nih? 12U pangkat min 5 kali 5X pangkat 4. Kita 12 kali 5 60 X pangkat 4 dikali U nya adalah 3X pangkat 5 min 3. Di sini jadi pangkat 5. Begitu. Sampai sini selesai, tidak apa-apa. Nah, sampai sini tidak apa-apa. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Nomor 3, sin, cos, tan, dan semua bentuk trigonometri juga pasti menggunakan aturan berantai. Kenapa? Karena di dalam kurung ini sering kali dia berbentuk tidak sederhana. Contohnya yang di sini nomor 3. Ini pasti kita misalkan U. Ini ada catatan, ada clue di sini. Kita bahas sedikit trigonometri. Turunannya sin adalah cos, sedangkan turunannya cos adalah min sin X. Ini dapat mana, Bu? Mengerjakannya menggunakan pendekatan limit di materi pertemuan pertama bab turunan. Menggunakan itu, karena turunan langsung tidak bisa membantu kalian menemukan turunan dari trigonometri. Oke, lanjut. Nomor 3. U adalah, kita misalkan U sebagai 3X kuadrat min 2X. Kemudian Y-nya kita misalkan sin U. Lalu turunan U terhadap X sama dengan 6X min 2. Turunan Y terhadap U adalah cos U. Maka DY per DX kita kedepankan. Cosnya, karena dia cos U, maka U nya kita kembalikan. Selesai. Sampai sini tidak apa-apa, karena memang sampai di situ. Lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 agak khusus. Kalau ya nomor 4 maksudnya. Nomor 3 kan ini sinnya pangkat 1. Sedangkan yang di sini sinnya pangkat 3.
berarti dia fungsi komposisinya ada 3. Maka kita memisalkan 3 fungsi. Nomor 4. Kita misalkan dari yang dalam kurung dulu. Dari yang dalam kurung dulu. Yaitu apa nih? U. Sama dengan 3x kuadrat min 2x. Lalu kita misalkan sinnya, tapi kita pakai V. Sin U. Kemudian karena dia sinnya pangkat 3, maka Y sama dengan V pangkat 3. Maksudnya adalah sin pangkat 3 U. Lalu kita turunkan du per dx sama dengan 6x min 2. Kemudian turunkan V terhadap U, maka dia jadi cos U. Turunkan Y terhadap V, maka dia jadi 3V kuadrat. Lalu kita gabungkan ketiganya dalam bentuk dy per dx, turunan Y terhadap X, sama dengan per dv dikali ini dv per du, kemudian ada du per dx sama dengan dy per dv nya 3v kuadrat dikali cos u dikali 6x min 2. Maka ini V nya adalah sin u, 3 sin kuadrat u dikali cos u dikali 6x min 2. Sekarang 6x min 2 kita pindah ke depan agar bisa dikalikan dengan 3 dikali 6x min 2. Ingat, cos dia u, maunya x, berarti kita kembalikan sin kuadrat u nya berapa? 3x kuadrat min 2x, lalu cos x kuadrat min 2x gitu. Ini tinggal dijabarkan lagi kurung dah selesai. Itu tadi contoh-contoh tentang aturan berantai. Mohon dipahami baik-baik. Kalau kalian merasa belum menguasai, coba selesaikan soal-soal yang ada di buku kalkulus. Itu penting karena ini aturan berantai ini yang paling sering dipakai di mata-mata kuliah selanjutnya. Dan logikanya juga akan sering banyak dipakai. Lanjut. Materi selanjutnya adalah turunan tingkat tinggi. Jadi sebenarnya turunan itu tidak hanya satu tingkat, tapi banyak, seperti yang ada di tabel notasi yang saya infokan tadi.
Karena ini seperti yang di soal, dia meminta turunan pertama hingga turunan ke-4. Langsung saja nomor 1. Turunan pertama 3x pangkat 4 berarti turunannya 4 turun. 3x 4 dikurangi 1 ditambah 3 nya turun kali 2x pangkat 3 min 1. 12x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat. Turunan pertama. Turunan kedua berarti turunan pertama yang diturunkan. Maka 12x pangkat 3, 3 nya turun, 3 kali 12 jadi 36x kuadrat ditambah 12. Turunan ketiga jadi 72x ditambah 12. Kalau sudah turunan keempat seterusnya berarti pakai kurung ya. Kalau tidak pakai kurung berarti dia nilai maksudnya adalah pangkat. Tapi kalau ada pangkat yang dikurung berarti dia adalah turunan kesekian. Itu, perhatikan bedanya. Kemudian kalau kelima berarti dia Y pangkat kurung 5 berarti dia turunan kelima bernilai 0. Begitu. Kemudian nomor 2. Turunan pertama sama dengan min 4 dikali min 3 x pangkat min 4 dikurangi 1 sama dengan 12 x pangkat min 5. Turunan keduanya jadi min 60 x pangkat min 6. Turunan ketiga 360 x pangkat min 7. Ini turunan ketiga. Turunan keempat jadi 25 ini negatif 25 20 x pangkat min 8. Kalau pangkat negatif turunannya memang jadi naik, jadi tidak bisa 0 memang karena dia sudah melewati batasan 0. Lanjut nomor 3. Turunannya oke, karena ini dia 100 per x pangkat 5, jangan terkecoh, rubah dulu jadi 100 x pangkat negatif 5 agar ini lebih mudah dipahami untuk diturunkan. Min 500 x pangkat min 6. Ini 5 kali 6 30, 3000 x pangkat min 7. Kemudian min 21.000 x pangkat min 8. Kemudian 168.000 x pangkat min 9. Ini adalah turunan tingkat tinggi. Kenapa? Ada turunannya sampai ke sekian, sampai dia mendapat 0. Apa maknanya? Nanti ada di bab selanjutnya, bab aplikasi turunan. Bahwa sebenarnya kalian turunan pertama untuk mencari gradien garis singgung sebuah kurva. Jadi fungsi sebuah kurva kalau diturunkan dia membentuk fungsi sebuah garis. Garis kalau diturunkan dia membentuk fungsi sebuah titik. Titik kalau diturunkan dia membentuk sebuah titik original. Seperti itu. Jadi sebenarnya turunan adalah menyederhanakan sebuah bentuk. Dari kurva jadi garis, garis jadi titik, titik jadi pusat. Seperti itu. Nanti kita akan bahas di bab selanjutnya. 2 contoh terakhir. Nomor 4. Y sama dengan min 3 min x pangkat min 4. Maka turunan pertama min 9x pangkat min 4 ditambah 4x pangkat min 5. Lalu turunan kedua 36x pangkat min 5 min 20 x pangkat min 6. Selesai. Kenapa tidak sampai turunan keempat? Ya karena yang diminta hanya sampai turunan kedua.
Jadi perhatikan soalnya baik-baik, perhatikan petunjuk baik-baik. Sekarang nomor 5, karena dia berbentuk dalam kurung dan pangkat, maka dia menggunakan aturan berantai. Aturan berantai, kita misalkan U sebagai 3x kuadrat min 2x plus 1 dengan y nya sebagai U kuadrat. Lalu kita turunkan, ya, jadi 6x min 2, y nya kita turunkan jadi 2u. Lalu kita jabarkan kali sama dengan 2u dikali 6x min 2. 2 dikali 6x min 2 U. Ini jadi 12x min 4. U nya berapa? 3x kuadrat min 2x plus 1. Ini turunan pertama. Kemudian kita disuruh mencari turunan kedua. Karena dia berupa perkalian, maka kita harus memisalkan ini sebagai U dan V. Kita pakai aturan perkalian, product rule. Maka misalkan lagi, ini dari sini naik ke atas. Misalkan U adalah 12x min 4, V nya 3x kuadrat min 2x plus 1. Maka turunannya kita pakai U aksen, karena di rumusnya pakai U aksen. Kemudian V nya 6x min 2, 6x min 2. Lalu kita mencari turunan kedua, D Y per dx. Ya, ini maksudnya turunan kedua ya. Kali ini kan turunan pertama. Maka kita menggunakan U aksen V ditambah V aksen U. U aksennya 12, V nya 3x kuadrat min 2x plus 1 ditambah min 2 dikali U min 4. Silakan dijabarkan. 36x kuadrat, ini dapat mana? Dari sini. Kemudian 12 kali min 2 jadi min 24x. 12 kali 1 ditambah 12. Kurung, jangan lupa agar tidak lepas. Kita jabarkan yang ini, 6x kali 12x 72x kuadrat, ini ke sini, lalu ini ke sini, min 24x, lalu ini ke sini, ditambah 8. Sekarang yang pangkat 2 ditambahkan jadi 108x kuadrat, dikurangi yang x, 24 kali 3 72x, 12 tambah 8 ditambah 20. Selesai. Ini adalah turunan kedua dari fungsi soal nomor 3. Sampai di sini dulu materi hari ini. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk latihan dan mencoba soal-soal baru yang kalian bisa temukan untuk membantu kalian lebih menguasai soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.